Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin memperkenalkan diri. Nama Junior Firan, asal kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Di pertemuan kali ini saya akan membahas penelitian dan pertumbuhan kacang merah atau Phaseolus vulgaris L. Latar belakang. Kacang merah merupakan tanaman dari jenis kacang-kacangan yang keberadaannya perlu dikembangkan. Karena menurut Eka Sari, kacang merah mengandung asam folat, kalsium, karbohidrat, serat, dan protein yang sangat tinggi. Kandungan protein dalam kacang merah hampir sama banyaknya dengan daging. Kacang merah mengandung lemak dan natrium yang rendah, bebas lemak jenuh dan kolesterol, serta berfungsi sebagai sumber serat yang baik. Namun, produksi kacang merah masih relatif rendah. Di Indonesia, tanaman ini disebut buncis untuk yang dikonsumsi polong mudanya atau kacang jogo untuk yang dikonsumsi biji keringnya. Kacang merah merupakan jenis kacang jogo kultivar lokal yang dikonsumsi bijinya sebagai sayuran. Kacang buncis dan kacang jogo mempunyai nama ilmiah sama yaitu Phaseolus vulgaris L. Yang berbeda adalah tipe pertumbuhan dan kebiasaan panennya. Kacang buncis tumbuh merambat dan dipanen polong mudanya, sedangkan kacang jogo merupakan kacang buncis jenis tegak. Umumnya dipanen polong tua atau bijinya saja, sehingga disebut basbin. Rumusan masalah. Bagaimana pertumbuhan kecambah kacang merah di tempat gelap dan di tempat terang? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana proses perkecambahan pada tempat gelap maupun terang. Manfaat penelitian. Mengetahui proses pertumbuhan secara praktik. Kajian teori. Pertumbuhan tanaman merupakan hasil dari berbagai proses fisiologi, melibatkan meteorit genotipe yang berinteraksi dalam tubuh tanaman dengan faktor lingkungan. Proses tersebut yaitu pertambahan ukuran, bentuk, dan jumlah. Perkembangan adalah proses di mana tumbuhan mencapai kematangan fungsi atau proses menuju tahap dewasa. Dalam proses ini terjadi penyempurnaan atau perubahan struktur dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. 1. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. 2. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor internal. 1. Gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme, sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenis. 1. Auksin, 2. Kaolin, 3. Gibrelin, 4. Asam traumalin, 5. Etilen, 6. Asam absisat, 7. Sitokinin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor eksternal. 1. Nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. 2. Cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari dan fotosintesis. 3. Air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. 4. Suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. 5. Tanah.
Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Analisa data. Berikut ini gambar analisa data tanaman gelap dan tanaman terang. Grafik. Berikut grafik tentang tanaman gelap dan tanaman terang. Pembahasan. Jika dilihat data di atas, 1. Tanaman kacang merah yang di tempat gelap pertumbuhannya lebih lambat dan mempunyai batang yang tinggi. Daunnya kecil, tipis, berwarna sangat pucat, batang melengkung dan tidak kokoh. 2. Sedangkan untuk tanaman kacang merah yang diletakkan di tempat yang terang, tingkat pertumbuhannya sedikit lebih cepat dibandingkan dengan kacang yang diletakkan di tempat gelap. Tetapi tekstur batangnya sangat kuat dan warnanya segar kehijauan. Kesimpulan, cahaya digunakan tanaman untuk proses fotosintesis. Tanaman yang kurang cahaya, dalam kurung ditanam di area gelap, batangnya lebih panjang. Hal ini karena tanaman berusaha mencari cahaya untuk keperluan fotosintesis. Saran, 1. Saat melakukan praktikum, hendaknya memperhatikan kualitas kacang merah yang akan ditanam dan perhatikan pula kondisi lingkungan yang sesuai dengan apa yang ingin diteliti sehingga percobaan itu baik dan valid. 2. Ukurlah panjang atau tinggi batang pertambahan panjang akar dengan teliti. 3. Lakukan percobaan di tempat yang sekiranya tidak ada sesuatu yang mengganggu seperti hama tanaman maupun hewan sehingga percobaan akan aman dan berhasil. Berikut foto kegiatan di tempat gelap dan di tempat terang. Selanjutnya, daftar pusaka. Selanjutnya, biodata diri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.